Pada Selasa 13 Mei 2025, Valerie Marquez, seorang influencer asal Meksiko, sedang melakukan siaran langsung dari salonnya ketika tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangan, menyamar sebagai kurir dan menembaknya secara brutal. Siaran langsung yang semula ramai berubah menjadi hening lalu terputus. Valerie kemudian ditemukan tewas di tempat kejadian. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya pembunuhan biasa atau ada sesuatu yang besar di baliknya? Ini adalah kisah kematian Valerie Marquez, influencer glamor asal Meksiko dan misteri yang terus membayangi di baliknya. Valerie Marquez lahir dan besar di Guadalajara, kota terbesar di negara bagian Jalisco. Sejak muda, Valerie sudah dikenal sebagai perempuan yang mandiri dan ambisius. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia mulai fokus membangun bisnis salon kecantikannya sendiri. Salon itu dengan cepat menjadi populer di kalangan warga lokal. Selain menjalankan bisnis, Valerie juga aktif di media sosial. Ia membangun personal branding sebagai influencer dengan membagikan konten seputar kecantikan, gaya hidup, serta aktivitas sehari-harinya. Akun Instagramnya memiliki puluhan ribu pengikut yang mengikuti setiap aktivitas dan cerita dari Valerie. Gaya hidupnya yang glamor, penampilan menarik, serta sikap percaya diri menjadikannya sosok yang menarik perhatian banyak orang, termasuk pria yang kemudian menjadi mantan pacarnya. Untuk memahami konteks di balik tragedi ini, kita perlu melihat lebih dekat kondisi sosial di wilayah Jalisco, tempat Valerie tinggal. Kota ini tidak hanya terkenal sebagai pusat budaya dan ekonomi, namun juga merupakan markas besar bagi kartel narkoba yang sangat berpengaruh, Jalisco New Generation Cartel atau CGNG. CGNG adalah salah satu kartel paling kuat dan brutal di Meksiko saat ini. CGNG dikenal karena strategi kekerasan ekstrim dan pengaruhnya yang luas, tidak hanya di bidang narkotika, tetapi juga dalam pemerasan, penculikan, dan kejahatan terorganisir lainnya. Keberadaan kartel ini menimbulkan ketakutan luas di kalangan masyarakat dan menciptakan situasi di mana warga biasa harus hidup berdampingan dengan kekuatan kriminal. Selain itu, Meksiko secara umum menghadapi krisis serius terkait kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data dari INEGI, sekitar 10 perempuan terbunuh setiap harinya di Meksiko. Fenomena femicide atau pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin mereka menjadi isu yang sangat sensitif dan terus diperjuangkan oleh kelompok masyarakat sipil. Dalam lingkungan seperti ini, perempuan yang hidup atau menjalin hubungan dengan individu yang terlibat dalam dunia kriminal berada dalam risiko yang tinggi. Dan inilah yang menjadi latar belakang rumit hubungan Valerie dengan seorang mantan pacarnya, Ricardo. Ricardo Ruiz Valiscas adalah seorang pria yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan jaringan kartel CGNG. Meski bukan tokoh publik, ia disebut-sebut sebagai salah satu individu yang terlibat aktif dalam aktivitas kriminal, termasuk pengedaran narkoba dan kekerasan terkait jaringan kartel. Hubungan Valerie dan Ricardo bermula dari perkenalan biasa, namun dengan cepat berkembang menjadi ikatan asmara. Pada awalnya, hubungan mereka tampak wajar dan bahkan penuh perhatian. Namun seiring waktu, muncul tanda-tanda bahwa Ricardo memiliki sifat posesif dan kontrol yang tinggi terhadap Valerie. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ricardo tidak senang dengan keterbukaan Valerie di media sosial dan keberhasilannya yang membuatnya dikenal banyak orang. Ia mulai menunjukkan perilaku manipulatif, mengontrol, dan bahkan mengancam. Hubungan yang awalnya hangat berubah menjadi penuh tekanan dan ketakutan. Pada akhirnya, Valerie memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Namun, putusnya hubungan ini tampaknya tidak diterima dengan baik oleh Ricardo. Ia diduga mulai mengintimidasi dan mengancam Valerie, serta menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kuasa atas kehidupan Valerie. Dan tragedi pun terjadi pada Mei 2025 di salon kecantikan milik Valerie di Guadalajara. Hari itu tampaknya adalah hari biasa bagi Valerie.
Ia membuka salon seperti biasa dan berencana melakukan sesi live streaming di Instagram, sesuatu yang sering ia lakukan untuk berinteraksi dengan para pengikutnya. Saat siaran live streaming berlangsung, Valerie menerima sebuah paket yang dikirim oleh kurir. Seorang pria berpakaian seperti petugas ekspedisi tiba di depan salon dan mengatakan bahwa mereka membawa kiriman untuk Valerie. Karena terbiasa menerima paket dari pengikut atau kerjasama bisnis, Valerie tidak curiga dan membuka pintu untuk menerima kiriman tersebut. Yang terjadi selanjutnya sungguh mengerikan. Pria tersebut yang ternyata bukan kurir sungguhan langsung memberondong Valerie dengan tembakan. Serangan itu terjadi saat live streaming masih berlangsung dan sebagian pengikutnya menyaksikan langsung kejadian tersebut sebelum siaran tiba-tiba terputus. Valerie sempat berteriak meminta tolong dan berusaha melawan, namun serangan itu terlalu cepat dan brutal. Ia mengalami luka parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Rekaman tersebut dengan cepat menyebar dan membuat publik terkejut serta marah. Pihak kepolisian Jalisco segera melakukan penyelidikan setelah kejadian tragis ini. Berdasarkan rekaman CCTV, bukti dari live streaming, serta keterangan dari beberapa saksi, polisi mengidentifikasi bahwa Ricardo Ruiz Valiscas adalah dalang di balik pembunuhan ini. Motif utama diyakini berkaitan dengan hubungan asmara yang berakhir dengan konflik. Ricardo merasa kehilangan kontrol terhadap Valerie setelah hubungan mereka berakhir. Ia diduga tidak terima dengan keputusan Valerie untuk melanjutkan hidupnya sendiri dan tetap tampil di publik melalui media sosial. Selain motif personal, pihak berwenang juga tidak menutup kemungkinan bahwa pembunuhan ini adalah bagian dari pesan yang ingin disampaikan oleh Ricardo atau pihak kartel terhadap siapapun yang mencoba keluar dari lingkaran pengaruh mereka. Ini bukan pertama kalinya kasus kekerasan terjadi terhadap perempuan yang pernah menjalin hubungan dengan anggota kartel. Meski bukti-bukti awal cukup kuat, proses hukum terhadap kasus ini menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah keberadaan Ricardo yang langsung menghilang setelah kejadian. Ia diduga melarikan diri keluar wilayah Jalisco dan ada dugaan bahwa ia dilindungi oleh jaringan kriminal tempat ia bernaung. Penyelidikan terus dilakukan, namun dalam prosesnya banyak saksi yang enggan memberikan keterangan secara terbuka karena takut terhadap balasan dari pihak kartel. Beberapa bahkan dilaporkan mengalami intimidasi setelah mencoba memberikan informasi kepada pihak berwenang. Pihak kepolisian dan kejaksaan menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini. Namun mereka juga mengakui bahwa kekuatan dan pengaruh kartel sangat mempersulit proses peradilan. Hingga kini Ricardo masih menjadi buronan dan kasus ini masih dalam proses hukum yang belum menemukan titik akhir. Kematian Valerie Marquez memicu gelombang reaksi di media sosial dan masyarakat sipil. Banyak pengguna media sosial yang menyuarakan kemarahan dan kesedihan, serta menyerukan agar pemerintah lebih serius menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Organisasi perempuan, aktivis hak asasi manusia, dan kelompok masyarakat sipil mengangkat kasus ini sebagai simbol dari buruknya perlindungan terhadap perempuan di Meksiko, terutama mereka yang berada dalam bayang-bayang dunia kriminal. Banyak yang menyoroti bahwa pembunuhan Valerie bukan sekedar kejahatan individu, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Diskusi tentang keamanan influencer, risiko berbagi kehidupan secara terbuka di media sosial, serta bagaimana kartel mempengaruhi kehidupan sosial juga menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Kasus Valerie Marquez menunjukkan bahwa media sosial meski memberi ruang untuk ekspresi dan kebebasan, tidak selalu mampu melindungi individu dari ancaman dunia nyata. Ia menjadi simbol bagaimana kehidupan digital bisa bersinggungan secara tragis dengan kekerasan fisik. Di sisi lain, kisah ini juga membuka mata tentang bagaimana kartel memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat dan bagaimana perempuan menjadi korban paling rentan dalam sistem ini. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya isu pribadi, tapi juga masalah struktural yang perlu diselesaikan secara kolektif. Meski Valerie sudah tiada,
Kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan melawan femicide, kekerasan berbasis gender, dan kekuasaan ilegal harus terus dilakukan, bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat luas. Terima kasih telah menyimak narasi ini hingga akhir. Jika Anda merasa kisah ini penting, bantu sebarkan agar semakin banyak orang yang sadar akan realita kekerasan yang masih terjadi terhadap perempuan, terutama dalam konteks sosial yang kompleks. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.